Kenalin, ini adalah Bose Quiet Comfort Ultra yang udah launching tanggal 8 Agustus 2025. Harganya emang nggak murah, tapi pertanyaannya worth it apa enggak? Oke, langsung aja gue ceritain semua kurang lebihnya. Let's go! Yap, seperti yang bisa kalian lihat, dusnya simpel aja dan ngikutin warna yang kalian pilih. Tinggal robek ke atas, habis itu ada kotak lagi, dan ketika dibuka langsung kelihatan QR Code buat download aplikasi Bose, dan di kanan ada tips-tips kontrolnya. Begitu kalian angkat TWS-nya, di bawah ada ekstra ukuran ear tips dan ear fit, dan setelah itu ada kabel plus manual guide. That's it! Pertama-tama, untuk pairingnya, make sure kalian harus download aplikasi dulu, terus tinggal buka tutup cangkang dan klik pair. Iya, gitu doang sih, nggak pakai ribet. Untuk desain casing dan earbuds ini masih sama kayak generasi pertama. Bedanya sekarang ada pilihan warna marun jadi kelihatan lebih ngentrik. Dan dalam segi ketahanan baterai, gue nggak tahu ini berapa mAh, tapi pas ngecek di official website mereka dan ngebandingin sama generasi pertama, diklaim bisa bertahan 6 jam alias sama percis. Walaupun memang aktualnya ketika gue pakai nonton dan denger musik, itu bisa bertahan 5 jam 30 menit. Dan ketika gue nyalain fitur ANC-nya mentokin, bisa bertahan 3 jam 20 menit. Jadi ini lumayan sesuai klaim mereka. Dan kalau misalkan gue menggunakan skenario dari 100 ke 0%, ini kalian bisa ngisi 3 kali menggunakan casing bawaannya. Dan kalau misalkan kalian pengen ngecharge keseluruhan nih, casingnya udah habis, earbudsnya udah habis, itu ngecharge dari 0 ke 100% makan waktu 3 jam. Tapi yang bikin menyenangkan, sekarang ngecharge-nya nggak pakai ribet, nggak mesti colok-colok kabel, bisa lewat wireless charging. Jadi selama kalian punya wireless pad, ya tinggal taruh aja, otomatis langsung ngecharge. By the way, lanjutin ngomongin soal earbuds-nya. Ini masing-masing berarti cuma 7,7 gram. Jadi ketika gue pakai 3 jam non-stop, ini nggak bikin kuping pegel, nggak bikin sakit. Apalagi ada stability fit-nya juga. Jadi ketika kalian pakai lari, loncat-loncat, nggak akan jatuh. Kalau jatuh, saran gue tinggal diganti aja stability fit-nya dan ear tips supaya bisa lebih ngepas. Dan ngomongin soal bobot dari si keseluruhan TWS-nya ini, cuma 74 gram, jadi nggak terlalu berat sih. Oh iya, kalau misalkan udah beli, jangan lupa beliin casingnya juga, karena ini finishingnya gampang banget, sama kayak AirPods Pro. Untuk kualitas suara, inilah powernya Bose. Sound signature-nya itu berasa warm dan balance. As in, bass-nya tuh dalam banget, vokalnya jernih, dalam segi treble-nya nggak nusuk ke kuping. Jadi kalau misalkan kalian males mainin EQ tapi pengen suara yang bagus, rasanya ini akan memberikan sesuai ekspektasi kalian. Tapi kalau misalkan kalian kayak gue, demen bass yang lebih ngekick, lebih bulat, lebih dalam, tapi nggak pengen kuping yang tuh sakit karena bass-nya terlalu over, rasanya tinggal nyalain bass boost, dijamin ini suaranya lebih GG. Memang harus gue akui, untuk aplikasi Bose yang ini gak sekomplit kayak Bose QCE, dimana kalian bisa mainin EQ dari low, low mid, mid, high, dan high midnya. Jadi ini kayak cuman 3 doang. Ya walaupun satu sisi bagus buat orang awam, mau setting gak perlu ribet. Dan fitur-fitur andalan kayak immersive audio ini tentu tersedia. Iya, jadi ini kayak special audio versi Bose. Jadi bukan cuma stereo biasa, tapi bikin suara kedengeran 360 derajat. Keren banget. Kalau dengerin musik tuh berasa kayak live music. Dan ketika kalian pakai nonton, berasa kayak ada di lokasinya saat itu, bener-bener bagus. Jadi wajib dinyalain. Dan tentu active noise cancelling dari Bose ini masih jadi juara. Suara angin motor atau AC bisa keredam. Bahkan active sense-nya lebih improve. Jadi kalau misalkan lagi di luar super berisik, ANC-nya bisa otomatis naik sendiri dengan seamless. Jadi pas lagi denger musik, gak berasa ada transisinya. Untuk latency gimana? Oke, ketika gue pakai scrolling, sosmed, nonton video, ini gak berasa apapun. Tapi kalau misalkan gue ngetes iseng ya, main MLBB, ya ada berasa delay. Wajar sih emang, ini bukan TWS gaming. Tapi mungkin alangkah lebih baiknya kalau misalkan Bose bisa bikin latency khusus untuk gamer. Walaupun ya memang pembeli TWS mereka sih bukan kalangan gamer ya. Lanjut, ngomongin soal pairingnya, ini cepet banget dan bisa sampai jarak 9 meter selama nggak banyak tembok. Terakhir untuk konektivitasnya, udah support Bluetooth 5.3, codec SBC, AAC, plus Snapdragon Sound via aptX adaptif di Android. Jadi ya, ini lumayan komplit lah ya. Oke guys, jadi ini dia contoh kualitas mic dari Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds Gen 2. Sekarang gue lagi sengaja bikin ada cafe ambience dengan loudspeaker pakai speaker tambahan. Dan di belakang ada orang lagi main game. Gimana? Apakah kualitas suaranya bisa ketangkap dengan baik? Dan nanti gue akan iseng bandingin sama AirPods Pro Gen 2 juga. Apakah lebih baik? Sekarang kita pindah. Dan sekarang ini adalah contoh kualitas dari AirPods Pro Gen 2 dengan kondisi yang sama juga, dengan tone suara yang sama juga, nggak ada yang dibeda-bedain. Mana yang menurut kalian paling bagus? Coba komen di bawah guys. Mana yang bisa ngeblok?
background noise dengan baik. Oke, jadi itu dia contoh mic quality dari kedua TWS ini. Menurut gue memang Bose ini bisa nangkep suara gue dengan sangat lantang, dengan sangat besar, dengan noise background yang berkurang sangat jauh walaupun memang lagi berisik banget. Walaupun memang menurut gue rasanya agak mendem. Lebih jernih di AirPods Pro walaupun ya background noise-nya lebih kedengeran sih. So guys, kesimpulannya, apakah Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds Gen 2 ini layak dibeli? Ya, menurut gue kalau misalkan kalian nyari kenyamanan yang oke banget, dipakai beberapa jam gak bikin kuping sakit, dengan kualitas suara yang udah bagus tanpa harus tuning-tuning apapun, dan ANC terbaik, kedap banget ketimbang AirPods Pro, jelas ini bisa jadi pilihan yang tepat, walaupun memang menurut gue kekurangannya ada di kodek yang masih cukup terbatas, belum komplit. Nah, kalau misalkan kalian mau beli, saran gue pilihlah warna marun karena kelihatan generasi kedua, dan tinggal mampir link di deskripsi karena mereka ada official launch di Shopee, Bose Official. Jadi tinggal mampir ke sana aja. Gue berharap dengan adanya video ini kalian terbantu, dan kalau misalkan terbantu jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sekaligus kalian lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.